Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Walaqad adalla lan teman-teman nyesatno sapa setan. Nyesatno minkum saking sira kabeh. Walaqad adalla minkum saking sira kabeh utawa saking sebagian sira kabeh. Jibilan kira kita jibilan ya. Walaqad adalla minkum jibilan kira-kira kelompok. Imam Suyuti nilai harokat itu jublan apa? Jublan, jubulan, apa? Jibilan. Serasa mikir ngono malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rada oportunis. Jadi dia milih qiraah sing dianggap dukung makna sing beliau pakai. Mane harokate tafsir sampean jublan ya. Gak sing tafsir Jalal ya. Jibilan. Jublan sing jibilan itu harokat Indonesia, no. Apa ana harokate? Wonten kali, Pak. Wonten kali jubilan kali jibilan. Double ya. Jadi dia sisa sapa dan semacam. Nah aku sisa oleh cilik. Khalfan apa khalfan? Fa apa? Khalfan apa khalfan? Khalfan. Ana sing fa. Khalfan. Kamu ngomong Gus. Sering ketemu. Kamu apa? Khalfan. Fa apa? Ko. Khalfan. Wah, ini orang minoritas. Kayak fa. Normalnya bener fa normalnya, tapi mayoritasnya ko. Normalnya bener Pak. Baikku sitok tapi baikku kamu kok begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfu waridul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna. Sebagian ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adhus salat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Itu jenis apa? Khalfun. Kalau khalfun ya makhluk. Nah kita tidak tahu. Imam Suyuti milih khalfan apa milih? Jelas jibilan, jubulan maknanya komunitas besar, apa? Komunitas besar. Dia milih apa? Jelas pada di sana ya. Bocak fa ya iso, bocak kof ya iso. Napa? Fa apa? Kau ya bahasa umumnya ada pemenang pemilu. Kalau kan makhluk, utai lafat jublan atau jibilan jamu jabilin kabel. Fikiratin juga minta jublan. Mas mata umumnya wong ya, walaqad adalla minkum jibilan. Kelompok kafiran dengan akeh, setan itu sekulane kuno itu tukang nyesatno, sing disesatno gak tanggung-tanggung, jumlahnya mayoritas atau akeh. Akeh maknane ra sithik, tapi ora kudu akeh banget. Akeh maknane boten sithik, tapi ra kudu mayoritas. Afalam takuna ora sira kabeh tak kiduna iku angen-angen sira kabeh. Ada wa tau ing permusuhane setan, wa idlalahu lan oleh nyesatno setan. Alma utawa kira angen-angen ing perkara hal kang manggon apa madihim ing wong akeh nal ada fi saking siksa. Patung minu nampa iman sira. Jadi apa kamu tidak bisa mikir nak setan musuhe kowe utawa kira mikir nak setan itu kok ada. Patung minu nampa dadi sebab iman sira kabeh. Wa iqor lan tenucapno lagu maring jibilan kasira utawa lagu el jibili al kasir. Bil akhirat dan akhirat apa dawu hadihi jahannam. Hadi utawi iki jahannam neraka jahannam ala dikang untung kang ana sira kabeh wa adina itu den ancamno sira kabeh biha bil jahannam. Isloham lebu sira kabeh ing jahannam al yauma ing dalem saiki bima sebab perkara untung kang ana sira kabeh takfuru takwa iku dadi kafir sira kabeh. Kemudian neraka jahannam mergo kafir. Mesti kafir cara hukume pangeran, nek dikafirno wong ora mesti kafir, tenang wae ora. Kafir cara hukume pangeran. Ya, kafirno wong santai ae. Ko Nabi Musa yo dikafirno Fir'aun, ngene apa? Nabi Musa yo dikafirno Fir'aun. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Sing ngomong apa? Fir'aun ngomong
Musa. Jadi ketika Musa latihan jadi nabi, latihan jadi nabi itu yang didakwai sinten? Fir'aun. Dari Fir'aun alam rabbika fina walidaw wala biktafina min umurika. Kowe kok ngaku nabi piye wong dhisik kowe tak ora aku, tak rumah aku. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kakuanem ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nak darani kafir berarti ke Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora ngono. Jadi darani kafir piye? Pak kowe darani goblok mesti tenang ya. Luwih goblok sing darani kowe goblok. Wes ngaji jalalan berang tahun. Kira kowe Mustafa suwe Laling. Pokoknya ngaji pertama Mustafa Berogen berarti sekarang apa ngaji jalan? Oh, 10 tahun. Lebih. Musa Alemus. Apa benda sesek ya? Sing kawak-kawak dibuang ya? Jadi sing anyar-anyar. Ya jadi punane kuno wong tuduh menuduh jadi Fir'aun tuduh Musa ya kafir. Alam rabbika fina walida wala kitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begitu. Ngono tenan ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah atau pakai versi yang kita pahami. Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rumah tenan awas tenan keliru. Nah, keliru kafir. Ya aku namanya kafir. Jadi luwe gak jelas. Gimana ya? Orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, pada dilihat Allah. Ayo jawab. Manusia. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang dipahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Nah, aku ora tau ngaji ilmu Quran terus nafsiri Quran gak rusak. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy, yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu layak untuk fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu diamhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasbih membenarkan. Orang kok terus roh nginceng pangeran yura. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku ke malaikat ya podo yu'min. Cuma kalau ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok kawan, pokoknya soleh lah. Sebabnya ora soleh, kono ora ono kan. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh la tudrikul absar bahwa yudrikul. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun tapi apa? Wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Allah tetap diambu. Jadi wong ora iso ngaji nang kono itu enak malaikat sama itu arsy para pangeran terus saling duduk-dudukan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Jadi Imam Ghazali nanya nonton itu sederhana. Sapimu itu sapi itu dia akal cara kowe. Betul. Jarang ora diakal. Nyatane ora sekolah, ora dokter, ora macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna punya cara untuk memahamkan dia paham, punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jarang mau pakai sedemikian rupa, mantu tarik kendali kanan dengan kanan kiri yo. Pemenang bebek. Oh itu ajari tertentu mau kayak kode betul mana kiri. Artinya apa?
kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya paham. Allah punya cara. Ya sebuah bicaranya harus pokoknya mau nyatanya dia paham. Terus iso sholat, iso zakat, iso poso, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahli jannah. Padahal kalamnya Allah itu kodim tidak podo pikirannya manusia itu orang harus dipahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah podo manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Jadi wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ikhafah menguasai semua. Paham ya? Sama ajaran, sak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah ada bisa. Dulu warai matematika. Tapi ini pengertian, malah ngaji be ulama, ngaji kok be mubalek, ora sambung. Balek wis kon pidato wae, tapi aja kon ngaji. Karu-karuan ngaji. Agama menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama menurut saya. Jadi ini sopo, agama menurut saya. Dia itu mewakili pendapat Allah dan semuni Allah dan Rasul lah sama aja kita. Terus roy kondi, lah sama aja kita menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyual ngono, aku yang sejenis ngono, ribet kan. Nyual aku wae, ini menengah. Lah terus piye Gus ora piye ikhlas ae ngaji, ikhlas selesai lah. Paham gak sementing ikhlas. Paham gak sementing apa? Ikhlas. Wong mau buat cerita ngene. Artine piye semua pokoknya. Jadi mana kalian paham yo bodoh ni. Muni ra paham tak regani guru diterang tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhotob. Tentu itu sudah konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhotob. Misalnya gini, Rukin wah melarat, karuan melarat. Ngomong ini neng aku kan supir, paling gak dibanding ini. Terus atau pulau kata, aku mesti sama makna di akhir ya orang atas saya, wong larat itu ini akhir itu ya. Orang atas saya. Terus aku mending nanti aku lagi nanti duit gitu. Aku mending nanti duit gitu, cek 2 juta. Waduh, lu kan dikus bujuku ayu, coba bayang tuh. Ayu cara Rukin. Jadi misalnya, wong Indonesia itu ayu. Dulu be wong Uzbekistan sing elek, kelop ta ora. Artis Indonesia gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga tebak ayu. Lah yo omongan iki. Lho tak wari ilmu do guyu, tak wari. Omong kira tau mikir ngono. Lah pancen ora ahli tafsir. Omongan iki lagi padha ora paham. Omongan itu nisbatnya yang mutakalim dan mukhotob. Ayo coba tak bayarin apa dulu. Mutakalim mukhotob, hen. Mutakalim, waduh betul rukun dengaran. Ya mesti. Nah ya kadang mutakalim, kadang mukhotob. Nah kalau ketika mukhotob maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Rumah tenang, awas nak salah kafir tenang nak salah. Iya karena bujuk dawe soba aja. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau kan? Kira tahu mikir orang. Maka semua mufasir sepakat iya karena itu yukot daru qoblahu qulu. Jadi Allah itu kira-kira ngene. Mat ngucap ngene. Kowe ngucap iya karena terus kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena itu adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafadzkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan
kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak ulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya, bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa juga kita ngomong Mus bilang jenengan guru pulau, tapi aku mau dengar Mustafa. Ya saya ulang lagi ya. Belum bos kita timur itu. Aku tidak. Ya benar-benar sekolah. Belum mesti itu. Nah Mustafa murid Gus Wahid itu tulisnya lama Mahfud. Mus, kue ngomong jenengan guru pulau. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilapatkan Mustafa ke saya. Nah iya karena butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melapatkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Dari Allah. Tapi sing ngelafat toh kanjeng Nabi untuk Allah. angel toh ngaji. Nah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab ke mutakalim. Mukhatab. Jadi mesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim? Angel yang jadi orang alim angel. Ada pulang ini murah. Kalau bolak-balik biasa balik-balik maturun ke atas ilmunya. Matur nuwun kok ya saya kelas nol. Wong duwe itu ora kula ora gunane ra jelas, penting suwarga doh. Karo kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kok sering diprovokasi jangan. Gus jenengan harusnya minta royalti, cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok. Oh ikhlas juga jarane suwarga doh. Bocah kok melatih ki goblok kaya. Wong seneng duwe wis goblok. Pemenang senang lah duit, tambah goblok. Karena duit kok seneng. Nah duit apa-apa, tapi tak seneng goblok. Lupa, ya tak balik ini itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke samanya alladzina yu'minuna bil-ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu an misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka. Binisbat lil mukhatab. Apa binisbat? Kalau mukhatab enggak tahu surga dan neraka sehingga dibahasakan. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Caranya dia ngaji. Saya uang ora tahu ngaji ini pelan-pelan nafsu piye nanti. Ya mau misalnya Roke punya Gus Kulon di duit. Juga kalau ini loh, orang tercantik di Afrika itu lo bayang ayu dia segini. Gue dulu orang aja kan. Aduh ini nanti. Juga artis Indonesia ayu. Jadi juga uang mau Uzbek. Sing Joko baru rasa sing artis sing no. Jaga tuntas orang gitu. Ya kira-kira tuntas ber. Padahal ini berarti ngeduning ini penjaga kebab melawan artis. Tapi orang rale kan ada. Diarani ayu dinisbat dengan Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Manane orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam ditampilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai era. Paham ya jelas ya? Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kan usah takut caranya dia, caranya ngalim. Caranya ngalim terus dipilih pangeran. Karena ngerayu pangeran memilih gue jadi ngalim. Itu mayoritillah bi khairan fakting fil orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditetir alim. Tapi rasa gue mafhum mukhalafah kalau ora ditetir baik enggak masalah. Senengane kudu dhewe wong iki ora usah ngono biasa wae kok. Bon terus nah. Islau hal yauma bima kuntum takfur. Ini yang dikan Allah berarti kafir menurut Allah. Sing dikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing maka tidak ada kepastian.
Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma indal iki dina nakhtimu. Ngelak kita, ngelak itu apa? Apa kan? Kunci ya, cara Jawa ngelak. Oh, Kunci. Bahasa Jawa. Ki kuna anak mana ning ngelak. Matri. Ya matri ya bisa unimu. Pokoknya manane itu disegel terus ra iso dibuka. Lah segel saiki kan logo apa? Plastik. Itu bener-bener segel sing kok tidak bisa dibuka, dikunci, wadilah. Mis pokoknya kong semua nih. Al-yawma yang dalam iki dino nakhtimu apa ini? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afahi mengatasi cangkem-cangkem kufar. Ayat kufar itu kisi biro-biro wong kafir. Dikaulihim berono pengucapan kufar, wawahi robbina makuna musikin. Wawahi demi Allah robbina do pengiran kita makuna orang kita musyrikina musyrikah. Jadi wong kafir itu bodoh ini orang yang dunia terus ketemu pengiran, kue musyrik, buatan musyrik, wawahi robbina makuna. Jadi bodoh ini sampai dengan akhirat. Oh, keren ya. Sampai pengiran terus cangkemnya dikunci. Saya ngomong fisiknya apa anggota itu tubuh. Berarti cangkem bodoh ini orang arep KPK tok nanti kok pengiran ngono iki. Napa? Iki napa? Bodoh itu hebat. Lisan prestasinya hebat. Nganti ngarepe pengiran iki cek bodoh. Muni apa wawahi robbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kita ini cek wani sumpah wawahi ya Allah, demi Allah kita ada musyrik. Wawahi kita ada musyrik. Enak. Pengiran juga terus apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus mulut-mulut kita dikunci. Waktu kali mulan matur naik kita. Waktu kali mulan ngomong kita matur naik kita. Wa'idhim tangan-tangan kufar. Watas yadulan nyekseni wa'adhidum sikil-sikil kufar. Waktu itu lan ya negatif. Nyekseni bimata nopoai kami kang ono sopong ake. Yang sibuna tak melakoni sopong ake. Kemudian ketika lisan terkunci, yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat. Bila kaki pernah dipakai maksiat dibilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga dibilang. Di sini apa waktu kalimuna idihim watasyadu arjihum dimaka yaksidu. Fakulu udwin mengkoti saben-saben anggota yang tiku iku ngucap opo kulu udwin dimaka perkara saudara kang lumaku opo ma minggu sanging kulu udwin do saudara kang terjadi opo ma minggu sanging kulu udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang berzina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati yang penggawaannya deruang ki gedeng wong Islam, hati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, itu kuwabe sudah dipisah. Itu kuwabe akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jadi aku fakulu yang tiku bima saudara ini. Walau nasa ulah tomasna ala agi. Terkenal ini, ini boleh kebo ya Robin Al-Atam. Ini surat Yasin ini. Berarti orang Prancis. Itu nak normal berasa. Belum mati lah gitu. Dari mati ya mati. Santai orang sangat dari khataman. Ada takdir. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas menarik ini bakal menghapus kita ala ini mengatasi meripat-meripat la akmaina tegese mari ngomong to la akmaina ini mutakno ingsun ha ing ayun Thompson kelawan ngapus mripate utawa kelawan musab maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kemarin pangeran itu aku mantau wong kafir zaman ning dunya mau ke Arab yo sak picekno mulai ning dunya. Tapi Allah duwe adat semua itu dibalas ning akhir. Fasta baku mongko podo berdesakan sopo kufar ibtadar tegese podo berdesakan sopo kufar asyirota ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dari bina halibu dalan kafe ka'adati koyo ini adat kufar fa'ana mongko hale koyo apa kefa yusirura hale koyo iso ningali sopo kufar kina idin nalikane hinaid tomasna ala ini ketika matanya sudah sehat ela yusiru nanti tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulama ngersano ingsun nama safna yakine ngubah ingsun ing kufar, tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa qala zira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Kok wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mesti nek pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa.
Tapi sange rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhir, asal urung apa mati. Ala maka nadi mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka nadi. Ini sebagian yang redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanan itu jamu makanan, jadi sampai lafat makanan. Di mana makanan? Jadi sekarang di mana tempat? Di mana dihim? Tegese dalam panggonannya kufar. Pamas tato umum ora poso sapa kufar kemudian ing lumaku ing berjalan wala rjiun lan ora iso bali sapa kufar elam yak diru iki ora poso sapa kufar ala dene ing atase jalan wala masjid lan ora ing atase teko. Terus ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah orang nganggo alat. Problem logika itu nganggo natijah kesimpulan orang nganggo apa? Jadi misalnya gini, akibat utama dari buta itu apa? Akibat utama dari buta misalnya nabrak pagar, apa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok nabrak pagar? Karena buta tidak melihat. Nah saya kira orang wong waras, pripate yo kena delok, orang pagar ditabrak. Mesti orang bilang, bangun ini cek tapi rumah pagar kok di. Sekarang logikanya gini, rumah tenang apa jadi wong alim. Orang nggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya buta kan? Saya ulang lagi, orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing al-dhahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing dhahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah istilahkan wong kafir ya sumum umyun karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta. Karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang tidak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, pola jika kalahan amidalhum, karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Nah itu jenis apa natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Nah, tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu, itu jadi walau nasa itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini gini, Rugen itu seneng ngopi berokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia saking asik rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, anaknya jatuh rokok terus guling, ganti betul. Wah, tambah elek betul dulu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Gak usah sopan. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Makanya dikatakan orang dia kalau apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafiru ilallah, tapi enak-enakan yang dunia, ngerti-ngerti mati. Pas mati itu amal hayatud dunya illa tahu. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak boleh. Duh, kok sibuk? Justru satu gol itu gol baku.
Lah podo bareng kowe mati. Gusti kula teng pundi seneng akhirat. Saiki lho bener apa? Lho Gusti kula udah rencana tobat kok cukup-cukup makan. Sekliwat to. Sekliwat kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki yaitu al-hawasul khamsu wa indra. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Seorang lagi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak berbeda jawab bagian pinter. Kalau ada orang cerita tentang kamu bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaru karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan al akroban sing taluka atas puruhu amlat. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa, ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah, harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Jadi mau jadi cara ngobati, paham tidak? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah masih ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kalajengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali. Karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayang widadari suwargo itu bayang pesa elek kriting apa itu? Ayo. Terus kepinginnya orang lanang sitok tak karena ya dengan cara itu lo kan bisa paham gitu. Dong ya? Dong ya, paham soal langsung mulai widadari langsung mulai. Ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok musim jahiliyah itu dikai logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan, alasannya banyak urusan harus banyak. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir yang protes, aja alal alihata ilaha wahidah indah adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu, urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong, kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan Bidit Macet, Tuhan macam-macam untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan banyak. Nah, gue banyak sekali malah semuanya. Bojo ngamuk, editor ngamuk, tempat kerja PHK, koncora percaya, mau seluruh terbuat. Bola ide gue suruh gue biar nasib pengantin orang. Butuh di luar gitu ya, orang Jogja apa? Condong lo segala gitu. Tapi cinta senang, mati kriminal. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, kamu capek. Ya sudah lah, Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut Dorobawo Matalar
rojulan fi syurakahu mutasyadisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Menghentikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu Tuhan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu mutmain enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab, apa mukhatab. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takut, cara nih, ya alim bisa dulu. Karena alim dimulaan mau gampang kan. Buat lo terus nanya. Waman nu'amil hunu'aktis jufil khot. Waman utai sopo wongi, iku nu'amil, iku mari umur lebih ingsun. Ngeke umur sing di atas rata-rata. Hu engman, kita lagi ajali sebab memperpanjang ajaliman. Mesti nunakis mongko bakal balen ingsun engman. Fikiratin bitasdid. Kira kita tasdid nunakis. Ya. Nah diwaca tasdid berarti minat tangkis si saking master tangkis. Di karuan nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak kirae nunkisu ya angkasa yunakisu ingkasa. Malah bingung kabeh. Apa nunakisu era apa? Yasin bareng-bareng di sana. Oh ya, terakhir juga ada tahlilan. Tak lain lagi cek sing nirokno akeh barang. Oh, salat di makhluk dikasih menang kabeh. Barang wis cek ada tak gofiro dakirun banter kabeh. Kuwi apa ki? Abu Mas'ud. Abdullah salam. Nah, jasa. Kuwi ala sati makhluk dikasih. Pertama Bu, taruh. Allahumma shalli ala Oh, pertama. Oh, mana pada rezeki air. Wong sarah ku tahlilan sing banter. Oh, fiur. Sing ngomong guri-guri. nun. Repot. Bungkus propengira. Enak sing haramno. Lah apa? Menurut saya haram. Politik itu orang sing bener. Ya sing bener ya agak sing ra bener. Saya tuh pernah digugat orang, wong temenan. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang poso, sing di atas sih wong endo. Gimana niat dulu? Ditulis sholli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas yang tukang poso itu kalah. Pemenangnya sing ormas sholli fardhu dzuri. Bareng apa niat sholat dulu? Niat ada di hati. Salah yang benar tuh sholli. Tahu aku, Pak. Sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jadi gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu gitu. Baru saya. Aku mendingan Nabi ku wong alim terus coba kait ormas. Niat iku ana ning ati, tapi nek dilafadzno yo ngene iku. Ya kan pancen ora maksud cara takdir niat itu Di hati. Tapi wayusan lu talafut biniyat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafadzno untuk membantu hati. Makanya kabeh nabilah yang dawuh lebih Allahumma. Sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati. Maka Lafadzkan. Jadi bisa idal lisanu al-qalba supaya lisan ini bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu tahu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafadzkan itu bukan ikhram, yang ikhramnya ya niat di hati. Yang dijawab tadi niat ada di mana? Di hati. Ya karena penguasaannya copok. Nah itu kan Indonesia hukumnya ziarah kubur sunat. Suatu saat penguasanya ganti bid'ah. Repot nafkah kena penguasa aja. Repot. Sembrono. Sebentar tak mau pengira. Cara si Dinali nggak berdebat
Sok cocokan dengan harga pengiran. Gue aku bener. Cara aku lah yang ngono, nak wani khilaf itu bayangno ketemu pengiran. Lalu dari Siti Ali, anak awal umatnya subena ya dari Rahman itu khusuma. Aku pertama ketemu pengiran ini tak takono bener pulang, bener musuh. Karena hati-hati di tukaran di Siti Ali ini nantangin. Jadi kalau aku pertama ketemu pengiran, Gusti bener pulang aku Mustafa. Jadi gak tertarik Siti Ali di suarga sih tertarik. Aku ini bener dia musuh itu. Jadi konfirmasi sih. Gosoben hadani khosmani khtasomu firaq. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pengiran itu orang untuk hadani. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pengiran ini Gusti niku sing ate bangkrut nopo itu gimana Gusti? Tekano sing bangkrut nopo. Nanti keapian dikene kowe keelenan dikene dene. Ngene jogeman dole nyorot dole. Mari nek dole wong kok seneng. Kumpul iki kan bisa. Padahal kalau ganjaran buat parah ditambah ide ini. Kasih kenapa nanti kali ini kalau nanti keapian. Cukup apaan ya semua orang. Lari keluar ke pengen digolimi wong soleh. Karena keapiannya sing balik ning aku. Digolimi wong sing wis ra duwe keapian baru. Terus bojupuk apaan ya. Ya lu peluangnya mau elekmu dikene dekne wae. Tapi aku kan ora ngono, maksudnya ono sarpos ngono. Seret. Eleng-eleng ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pengiran itu perdebatan mereka itu fitgam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur. Jadi nanti pertama ketemu pengiran hotel itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara dolen gandeng loh. Hotel. Ada alergi kotalan ini Gusti sing mateni iku secara dulman. Nah, kalau gue misalnya mau, bangkrut itu asli buat bodoh nih, asli. Nah, asli orang iso nonton. Tapi nak di bangkrut ngomong, ya wah ada lagi aftoron ini yang bikin saya bangkrut. Oke, jebule sebagai roh bojo, wah, ini bojo ekek kita ada dunia terus dia lah belum terus. Masuk hadi ya Allah allati aftoron nih masuk. Oh ya repot, mana nak sih kemudian asing pakai roh anakmu boling terus buka toko sepeda motor, tularan mobil batu terus tinggi. Serau sama nus murah wae. Wal yafu wal yas, aku ala tuhibu na yakfira wahu. Cara pulau semua nus. Tiga lini wong pada Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet. Kalau rencananya nus ribet di sepura, tapi ini akhirat aja. Cocokan yang harus pengeran terus. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah didolimi sebanyak itu. Itu beliau pas baca kapundut isyadu anaman dolamani fi afin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembulian itu, pembulian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi makna bid'ah biasa kok debat menang. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan dan kiri itu ditarik unta ke arah berlawan. Terus di penjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang gitu. Terus ketika ditanya, lima dan tuhilluhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balawoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balawoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afun, orang yang pemaaf, liyakum sebab berdiri siapa yang tukang memaafkan umat. Fala yaqumu illa man afa. Kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terjadi mengatakan saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu udah banyak yang karena banyaknya orang-orang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Oh itu nggak masuk itu pasti nggak masuk, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan waliyafu. Nah terus setelah itu terus Allah menjadikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan.
Ada nak ngomongnya kue itu menurut gendut terus pura, oh. Tapi nak muni sing rapayu rabi harus kamu lawan itu pelecehan. Itu serap pengecehan, orang pengenyean tapi apa? Pelecehan. Jadi tapi aku rencana kalau gimana? Kalau ketemu pangeran pertama, sing tak buka itu wong ra alim tafsir mulan tafsir. Orang perkara mantel orang perkara. Itu kalangan orang oleh juga main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon dah, persolatan, dah pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh buyung regani. Untuk gelar dokter dan profesor ilmu dunia, butuh sekolah, diuji profesor, munakosa ada. Mosok memahami kalam untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu, Pak. Ini untuk memahami kalam waduh sembarangan. Tak protes. Muka pengiran ya orang Nyepuro, tapi kok sesuai Nyepuro orang Popong, tapi penting itu kasih protes ya. Tidak kau jatuh sih ramah mereka terus gini. Kau sing ngaji 10 tahun ini ragu gak pengajian tafsir orang kau ngaji. Kau sing ngaji lu 10 tahun lu 14 tahun. 14 tahun. Kau sing ngaji 14 tahun ini ragu kau pengajian kok orang tahu ngaji. Buka pengajian. Tapi kalau hanya ngutip ayat yang mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria dulu itu bukan omongan saya, itu jawab Nabi itu manfas sarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maqadahu. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silakan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Menurut saya. Masih menurut saya kan? Dan menurut saya bahasa Arabnya biroi itu, wangel teman ramah. Tapi kita ada benci orang itu, saya tetap hormat mungkin niatnya baik, kepengen bangun Islam nggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu diri. Akhirnya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Saja ngutip yang tidak dikutip ulama misalnya Abdul Wahab atau Abdul Mu'in, tapi ikut saja jangan apa? Jangan munafsir. Munafsir menurut saya agama itu bebas karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Yo goblok lho itu. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin katabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener ke salah itu jelas. Jadi enggak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 anggere wong waras semuni. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu karena orang waras pasti bilang putih. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga ada butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu ora butuh goblok. Wong terusane ayat qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Waras. Untuk mengatakan baju saya ini putih, butuh maksa butuh waras. Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Merkot tabayyana rusdu. Orang kok gak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rusul nak wong cek bebas. Terus kon mulang apa? Jadi rasul kok merah model bebas. Ya orang saroso tak ngono ku kena iso. Lah kok itu apa yang kok lagi tuh? Bebas. Caranya kawin piye? Bebas. Caranya kaji piye? Bebas. Oh, cak orang karu-karu. Bingung sama gue bagus. Lah yen nak ngaji sing gak tau wong mufasir apale mulai ora bikin terus wakoh. Bar. Oh terus tunggu isin sing apal-apal Quran. Terusane apal yo la ikraha fi qad tabayyana rusdu qad tabayyana banget jelas. Qad itu banget sesungguhnya dalam bahasa Indonesia. Sak temene sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemaksa. Jadi kira perlu sholat agama, darah diberi panas. Nah orang tak bacot.
Lah sabuk paksa darah di panas deh, pakai aneh-aneh, mau geni tarane anyam. Udah aneh-aneh. Yo nggak kalau Quran sih, ada di mufasir. Narang mufasir yo mulang ribbon mau. Torikasan. Waman te sapa wong iku nu ambil iku. Apa ngobrol mana iku? Maringi umur panjang ingsun beriman. Itu lagi ajali kelawan. Apa ngobrol mana? Nambahi atau memperpanjang ajal iman. Uang sing tak takdir umure panjang nganti ngliwati batas normal. Iku akeh-akeh ya nunakis fil khalqi. Mongko malik ingsun iman. Fil khalqi dalam bentuk awal kejadian atau ing dalam sistem pertahanan tubuh. Khalqi iki sistem penciptaan ini. Misalnya fa'kuru mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wa syabati lan wong ana iku dhewean wa atas wa haruman lan ikon to lalinan. Yo umume ngono kan umume kan misalnya wong cilik naik itu balik cah balik cah kecil itu kon apa-apa ya lalinan di dolanan lali kok jowo dolanan asik barang ditinggal kon es tuwek kok ya ngono ya lalinan kok tak yes. Tapi bisa dilawan itu umumnya gitu. Tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya kan tadi umumnya jadi Allah itu bukan kok semua orang akan mengalami itu enggak apa? Karena Allah tidak mengancam semua orang apa? Bisa saja orang yang nu'amirhu itu potensinya untuk disu fil khalaq tidak semuanya. Itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Jadi artinya ya yahkumu yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Sehingga ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil ulama umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak Anas itu umurnya kila jawazal mi'ah tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbak Maimun sampai 91 ingatannya pancet, penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lilolaba umumnya apa? Nah, makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini. Kalau wajah supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa ammahum fala ya'tarihim ad-dufu fil ahli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun lebih. Tapi terus diantara solusinya apa? Isti'adah minar raddi li ardalil umur. Ta'lim li ummati. Wa yulhaqu bil anbiya al ulama al amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al-amilun sing lakoni ilmu ni fala yarumun mereka tidak akan dikun wala tafun tidak akan lemah bitulil umri bahkan bal yakuna ala ahsani makanu alaih bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya jelas gitu terus itu bola apa umumnya apa wong bangun tuh ngarang kitab salah saksinya itu jauh sepuh sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung nemplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan itu semuanya ilmiah. Padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbal itu masih ngarang emla itu beliau ngendikan terus saya nulis beliau juga nulis nanti dicocokkan. Aku cek nomor bingung. Tapi enak orang bingung orang iso malah enak. Bro. Ngono iku aku cek khusnudan paling tawadhu asline iso tapi saking apikane kula. Ngono iku tak anggap kok. Kalau tangkang sing ngaji ini kayaknya tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ra bener, Mas. Iso mulangnya sampai iso. Bener ya pak-pak tok. Ngrameni tok yo. Ya saya ulang lagi ini jelas lagi wayul haqu fil anbiya al ulama al amilun ini dalam tafsir sawi itu syaratnya tafsir jalalan apa syaratnya tafsir jalalan. Cara kula wis setuju kula bapak kula iki wonten bapak kula iki termasuk sepuh. Badhe kabutuh di bapak kula nganti sepuh. Bapak kula badhe kabutuh di sering maca Quran bapak kula iki khatam nggih cek itu. Terakhir ngendikan khusus ra usah sami siapa khusus khotimah terus baca doa Quran terus kabutuh.
Ya ingat. Nah bangun tuh mau udah sebelum ke Mekah ya berdoa, saya doakan mati di Haram hari Selasa itu kayak milih gini. Nanti milih juga roh pangeran. Gak penting cara pangeran. Tapi aja jadi wali malah lama biasa wae. Orang-orang gitu itu. Betul, bapak saya waktu itu Rejab Jumatil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak sendiri yang kesini. Saya kan masih merantau di Jogja. Dipamitkan saya sebagai boyong. Saya ya gak ngira, karena beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kalau mafitan ke saya karena saya disuruh boyong. Boyong itu membenahi bapak. Tak pikir ya nggak sekarang ini. Jadi itu terus belakang. Nah, matimu kan suka anu sensi. Cuma bojomu lho ora roh. Mati rapat jadi. Sekarang catatan yang utang gitu. Tapi tenang ya, rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Jadi rahmati wasiat, boleh setoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya kan, santai, tetap cukup. Kan beling-belingi wong gede rahmati pengen. Kalau jangan disebut ya, ini kalau saya kemarin itu Allahumma maghfiratuka awsa'u ini warahmatuka arjani dan amin amalina ya Allah rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi kamangan yang bergusti kalau pas-pasan lah, tapi rahmatnya jenengan betul ngarap pas-pasan mesti kue gebet ya nak mandi ya, akhirnya mandi nih insyaAllah mandi. Kalau jadi pengiran yang sopui alasannya opo, orang dunia harus rupotnya itu. Sekarang tahu kalau pengiran Rahman Robi. Orang hadis-hadis kursi kok aku naruh kau laku rambut putih aku nyekso isin mau wesbu, naruh kau laku fakir aku nyekso isin mau dunia wes loro. Sampai pengiran latihan tenan. Mulai ajar ya gue banget. Ada pengiran harus jos soalnya warahmati wasiat gelas ya. Fil khalqi khalqihi fa yakun mung ana sapa wong badhe kuwati sause kuwate wong masa bersilan nang wong ana iku untuk iklan dadi apa baru mana dadi ikutnya. Tapi bila orang lagi yang iku umumnya banyak orang yang tidak mengalami seperti itu. Apalagi yakin ulama orang gelmangan nang sapa wong akeh anal kira. Saat ini bulan sing puasa ada dari kaya atas yang mengkonon kafe almarhum dengan tim binawar indah misalnya kafe kok dirun tidak sing puasa alat basi atas yang aneh no sama kudu. Kayak ini nama kok iman sokongan ya fikiratin kita. Wam kita manane afala tak. Akhirnya kita no. Ya. Mana amru boleh afala yakin ini. Fikiratin kita tak mana apa afala tak. Konang kita sebut tak ibu fa'il orang gitu. Wama alam nantan orang ulang unsur gue rahmat untuk gue enggak Nabi Muhammad SAW orang saulang asyiro isi Nabi ora tau latihan sihir utawi dewa iki rodo ini menolak likoli maring pengucapnya wong kafir innama atar binal Quran siro innama satan berkora atar karena kano sopa Muhammad di iman Quran saya Quran musirun sihir. Jadi kanjeng Nabi itu kan ngendikan Quran, nah Quran itu benar juga enak. Lalu itu orang Mekah dituduh apa sih? Sihir itu sama sekali gak sihir. Wama alam narus sihir. Wama yang bagilan orang layak apa sih sihir. Ayat sebelum ketika orang tadi gampang apa sihir lalu maringan. Atau wama yang bagilan orang layak sopo Nabi lalu kedua sihir sami. Ini domir motor itu buatan mengikat. Bagaimana nih wama yang bagilan orang pantas sopo Nabi lalu krono sihir. Atau wama yang bagi orang pantas sopo sihir lalu kedua Nabi sampai di bola wali sampai mau ada domir fit domir pampal lamnya arifin domir paling salah di domir menengah hati sih rara domir hati manis lalu kalau berapa jadi itu bakar itu guru dia bangun lalu mana bawa dia mengkono itu lalu dia mengkono waktu bilang mengkono jadi ini anak santri nih sebenarnya ngurah raiso ya wadari kata mengkono itu lalu kata mengkono di mengkono agar ditakai dari asdomir itu baru neng hati yang berkat dua hati ya ratu karo domir hati apa juga apa kamu semua nunggu jodoh jadi 17 neng di lahu kami lagi jelas sama saya jelas jangan kira iso bukan ada bakar umpur iso asli mulai pulau balik cerita jadi tentang kitab ageng itu orang anak gitu jadi ada orang Syiah debat sama orang Sunni Ali dan Abu Bakar itu hebat banget
Itu kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Syiah. Kalau ulama itu dake itu ya beling tapi pinter, atau pinter tapi beling jenis dake terus. Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintu tahta. Orang yang putrinya ada di bawahnya. Pikirannya Syiah itu Ali. Putrinya Nabi ada di bawah Ali. Orang ada di bojo itu tahta. Wong Syiah kok hure jago menang. Kok mandiku wong kanat yang ono sapa bintu putrane Nabi ku tahta ono ing kekuasaan iman. Berarti so Ali. Kok Ali duwe Fatimah. Sing ahli sunnah koplok-koplok hure menang Abu Bakar. Mengko amanah iman iku wong kanat kang ono. Apa bintu anak iman iku tak tahu ngisore Nabi. So Abu Bakar. Aisyah. Ya orang yang putrinya di bawah Nabi. So Aisyah. Berarti sing menang tuh Abu Bakar. Abu Bakar. Di situ oleh mana nih orang yang putrinya Nabi di bawahnya. Berarti Ali. Podok ploy lah. Sing jawab semula. Jawab semula. Oh, aduh, ber. Rafa mangkana bintu tahta. Ya, mangkana bintu tahta. Rujuke mbuh. Nah sing pro ali man iku wong kanat kang ana sapa bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tak tahu ana ngisore man sapa. Ali, nah sing Sunni, man iku wong kanat kang ana sapa bintu anake man. Iku tak tahu ngisore Nabi sapa. Abu Bakar, kok Aisyah. Foto keploe itu semua. Aduh, ber. Soalnya mana? Karena kabar bawilah pokoknya Nabi itu rapantes iso sihir, atau sihir rapantes gak Kanjeng Nabi. Pokoknya mana nih Nabi itu ratukan Orang sihir. mau angel teman, ngasih itu ya angel. Wah, angel teman. Jadi cobaan wong alim di murid rapaham. Tapi ke di murid paham terus lama ya coba, satu rapaham cara aku sebenarnya. Tapi kalau yakin, sama rapaham itu bodoh, aslinya paham, yakin. Terus mungkin, terus Radun di kali ini, kok orang, gua main bagi terus indua, indua itu tadi keren, indua orang utawi opo sing digawa Kanjeng Nabi, saat ini orang opo ala di perkara antara Rasulullah Muhammad di kelama, orang itu tidak dikeren kecuali peringatan, itu nasihat. Nggak ada yang dibawa Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Mana orasi memang Quran benar-benar nasihat. Wah Quran dan Quran mungkin yang jelas. Mungkin juga sedang jelas. Nol kami bareng berapa. Mau tidak ada yang angkat. Liung tiro. Kira aja kita. Liung tiro nomor itu enggak. Kalau bagian mau coba malah kadang lali tiro asing kita. Liung tiro. Apa kan kena yasinan. Wama yang bagilah inwa itu Quran. Liung tiro tadi. Liung tiro. Liung diro supaya ngekei peringatan apa Quran itu ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi dia iklan ya wata ilan ngekei peringatan di iklan Quran berarti liung diro supaya ngekei peringatan sapa Rasulullah di kelawan Quran nah liung diro supaya ngekei peringatan sirah Muhammad di kelawan Quran ya jadi nak liung diro berarti liung sitok nah iya berarti mudakar nopo tapi domirnya podo-podo Kanjeng kowe ngekeki peringatan man ing wong karena kamu ana sapa manuk kaya niku urip. Maksudnya urip iku iso mikir mau. Nah hasil wong urip ku roh, hasil wong mati gak roh. Berarti wong sing ora kebenaran hakikate mati. Nah sing ora kebenaran hakikate urip. So pinter ngono. Yo hasil wong urip iku roh. Hasil wong mati ora roh. Lah wong kafir ora roh kebenaran berarti mati. Makane kadang wong kafir diislamno pangeran wal mauta, wong mati. Tapi hasil urip roh wong Islam roh kebenaran berarti wong Islam urip lah sing oleh sing gelem nampa peringatan iku sing urip iku jenenge liung tiro mangkana kaya manane kaya niku urip manane urip ku yakin iku tegese iso angan-angan sapa man perkara yo kota bukan sing kita kuwi sapa wong iklan la wahum uteng mangkana kaya niku almu wahai kolan jadi nyata apa kau lutita adab bila ada bilang siksa ala kafirin mereka walum di al kafirun kalau mayitin kaya ini wong mak mereka orang kenal pengirani mereka mau hasil wong urip roh hasil wong mati
Taruh. Lah saiki nak ra roh langit bumi wis diarani mati apa meneh ra roh pangeran. Ndak sing super penting. Malah buyute Taruh. mati. Lah wahum ya kafirun kal mayitin kok dene wong mati. Manane layak iku nanti sira iso angan-angan utawa ora roh sapa al kafirun, malah perkara yo kota guna kang kita bisa kafirun iklan.